Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 12. Istri Lugu. Malam pertama. Tanya Yumna dengan wajah yang merayu, dia menatap dengan serius Winina, yang mana malah membuat Winina berpaling mau. Kak, malulah, ucap Winina yang berpaling. Yumna tertawa. Oke, dengarkan sini. Suami sama anak kakak ikut. Santai, mereka lagi main kok. Banyak makanan sama dekorasi yang bagus, jadi anak kakak anteng banget. Apalagi ada orkestra, jadi makin adem deh. Beruntung banget kamu, nah. Aku juga gak ngangka, Kak. Aku pikir dia udah tua sakit-sakitan, nyatanya dia hanya mau punya anak katanya. Oh. Mata Yumna menatap penuh makna. Jadi ini nih alasannya. Sakit gak, Kak? Tanya Winina tanpa Peter lagi. Sakitlah. Tahu kan bentuk punya cowok. Batang kan. Kayak timun. Sontak saja itu membuat Yumna tertawa. Winina memiliki perpaduan antara polos, tidak pitera-piteri dan barbar di saat bersamaan. Kak, sakit gak? Ikutin aja alurnya. Apalagi suami kamu bule, dia pasti punya pengalaman. Gitu ya. Raut wajah Winina yang biasa saja membuat Yumna kembali bertanya, kamu gak keberatan? Nah. Keberatan gimana? Kalau Suwarni kamu sebelumnya pernah tidur sama wanita lain. Kalau waktunya sebelum menikah sih aku gak masalah ya, Kak. Kalau posisinya udah nikah, ya aku bakalan kurung dia di kamar mandi. Senggol bacok. Mana bolehlah main wanita kalau abis nikah, dia kan bilang mau punya anak sama aku, ucap Winina berapi-api, dia selalu sensitif jika membicarakan tentang perselingkuhan dan sebagainya. Winina menarik napas dalam kemudian kembali bertanya, sakit gak? Gimana pelumasnya aja? Pelumas? Ya iya suami kamu. Ya udah sih lihat aja nanti, ikutin permainannya. Bukan permainan, Kak Yumna. Aku mau buat anak. Yumna kembali tertawa. Ya kan maksudnya nanti kalian berkecukupan dulu. Ribier. Iya, terus nanti tinggal merem aja. Ikutin apa instruksi suami. Merem. Iya, jangan merem melek tapi. Buat mereka tidak mencariku, ucap Peter pada Hans. Baik, Tuan. Kau bekerja dengan baik. Pastikan lagi Asrida tidak menggangguku, aku akan membawa Winina ke kamar untuk beristirahat. Baik, Tuan. Tapi bagaimana dengan Tuan Luke dan David? Mereka ingin bertemu. Halo saja, tidak boleh ada yang menggangguku. Resepsi pernikahan sudah berakhir. Winina dan Peter meninggalkan tempat lebih dulu. Bahkan Peter sengaja tidak menemui kedua sahabatnya karena tidak ingin diganggu. Winina mengkhawatirkan ayahnya. Sepanjang tangannya digenggam oleh Peter menuju kamar hotel, hanya ayahnya yang dia khawatirkan. Dan lamunannya membuat Peter berpikir kalau istrinya ketakutan dan khawatir tentang malam pertama mereka. Maka dari itu, ketika mereka memasuki kamar tempat akan melangsungkan malam pertama, Winina baru sadar kalau dirinya berada di kamar yang pernah dia tempati sebelumnya. Kenapa kamarku berubah, Mas? Tidak ada yang berubah, sayang. Hanya didekorasi dengan mawar putih saja. Oh benarkah? Peter mengangguk. Dia mendudukan istrinya di pinggir tempat tidur sementara dirinya berjongkok di depan sang istri. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan pelan-pelan, sayang. Maksudnya, jangan ketakutan seperti itu. Hah? Tanya Winina yang masih juga belum paham. Peter malah tersenyum dan mengusap rambut istrinya. Malam pertama, tidak usah mengkhawatirkannya. Aku tidak mengkhawatirkannya, aku mengkhawatirkan ayahku, Mas. What the? Sayang. Asrida menatap putranya yang sedang ditidurkan oleh suaminya Arnold.
Dia melihat suaminya sedang membacakan dongeng pada Michael agar anak laki-laki mereka terlelap. Tapi Michael tidak juga terlelap. Dia malah bertanya, "Di mana kakak? Kenapa aku tidak boleh menemuinya?" Dan Darrell menjawab, dia sedang menghabiskan waktunya bersama istrinya. "Kapan dia bisa bermain denganku? Temanku yang lain mempunyai saudara, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kenapa aku dan Peter tidak?" Darrell tidak dapat menjawab, karena sepanjang resepsi tadi, Peter dijaga ketat oleh penjaga supaya keluarganya tidak bisa mendekat. Hans, sang tangan kanan Peter, mengatakan mereka bisa menemuinya besok pagi. "Kita bisa menemuinya besok. Jangan berbohong padanya," ucap Asrida dalam bahasa Indonesia supaya anaknya tidak paham. "Kau tahu Peter takkan pernah mau menemuinya atau bahkan mengakuinya sebagai adik. Bisakah kau diam?" Asrida berdecak. "Aku akan diam jika kau memberikan perusahaan pada Michael. Bayangkan jika kau mati, bagaimana nasibku dan Michael? Kau ingin kami terlantar? Aku sudah memberikanmu real estate, hotel, kau tidak akan kelaparan. Aku ingin perusahaan. Itu milikku dan Median istriku, kami membangunnya bersama untuk Peter." Asrida yang sedang meminum anggur itu berhenti meneguk untuk menatap suaminya yang lebih cocok menjadi kakeknya. "Kau bilang tidak akan memberikan padanya jika dia tidak bisa memberimu seorang cucu. Ya, tapi sekarang dia menikah, maka jika dia memberiku cucu, aku akan memberikannya." "Sid," umpat Asrida kesal. Membuat Darrell seketika menutup telinga anaknya. Michael belum tidur. Asrida tidak peduli, dia malah mengambil jaket mantelnya. "Kau mau kemana?" "Mencari angin," jawab Asrida. Dia memberikan kecupan dulu di kepala putranya. "Ibu akan keluar sebentar, tidurlah bersama ayah." Kenyataannya, Asrida keluar untuk merokok sambil mencari kamar tempat Winina dan Peter bermalam. Niatnya menikahi Darrell untuk mendapatkan harta pria tua itu. Asrida belum mengeluarkan fakta kalau dia adalah mantan kekasih dari anaknya, dia sengaja menunggu waktu yang tepat untuk itu. Sampai Asrida melihat sebuah pintu dengan beberapa penjaga di sana. Membuat Asrida menatap sambil merokok, otaknya berputar bagaimana caranya bisa menghancurkan rencana Peter. Karena menggodanya sudah tidak mempan, maka Asrida ingin menghancurkan pernikahan keduanya. Baru juga tangan Peter terangkat hendak menyentuh pipi istrinya, telepon hotel berbunyi, membuatnya menghentikan niatnya. Peter berniat mengabaikan, tapi benda itu terus berbunyi. "Mas, teleponnya," ucap Winina memberi tanda. "Aku tahu," jawab Peter sambil tersenyum kesal pada si penelpon. Dia segera bangkit dan mendekati telepon tersebut. "Halo, Peter, apa yang sedang kau lakukan?" "Sialan David," gumam Peter supaya tidak terdengar oleh istrinya. "Aku akan menutup teleponnya. Tunggu dulu, ada sesuatu yang penting." "Apa?" "Aku harus menelpon menggunakan telepon seluler, di kamar ada anak-anak sedang tidur, tadi mereka merengek ingin bertemu denganmu. Bilang pada mereka kalau aku akan menemui semua orang besok." Pindah ke telepon seluler. Peter menarik napas dalam kesal, dia mematikan telepon hotel. Dan sebelum mengaktifkannya, dia menatap Winina dulu. "Sebentar, aku akan menelpon temanku dulu, sayang." "Baik." Peter berjalan menuju balkon, di sana dia menelpon kembali David. "Ada apa?" "Pergilah berbulan madu besok, tadi aku melihat Asrida sedang merokok sambil menatap kamar hotelmu. Aku pikir rumah barumu bukan tempat yang tepat, Asrida akan mempengaruhi Darrell hingga mengganggumu dengan Winina." "Wah, kau sangat baik. Tapi mereka akan pulang besok, bodoh." "Tidak, pesawat jet yang mereka tumpangi kembali ke Amerika." Saat itulah Peter mengusap wajahnya frustasi, tadinya dia ingin berduaan dengan Winina di rumah baru mereka.
Kau melakukan sesuatu untukku bukan? Bukan aku, apa kau gila aku memesankan tempat bulan madu untukmu? Kau menyebalkan. Tapi Oma melakukannya, dia mengatur segalanya. Besok Oma akan ke sana. Baiklah, terima kasih. Dan jangan menggempur istrimu dulu, besok dia bisa bangun terlambat. Baiklah, aku paham. Setelah telepon terputus, Peter menunduk menatap adik kecil kejantanannya di sana. Dia menarik napas dalam. Besok ya, sabar ya. Dan Winina yang khawatir itu akhirnya keluar menuju balkon. Mas. Ya. Peter menengok. Katanya mau bikin anak. Winina sayang. Winina menatap Peter tanpa ragu sedikit pun. Yang mana malah membuat Peter yang sedikit gugup. Kita akan membuat anak, tapi nanti. Kapan? Tanya Winina tanpa ragu. Jika kita sudah berangkat dan sampai di tujuan. Kita akan kemana, Mas? Bulan madu, jawab Peter dengan senyuman di bibirnya. Bulan madu. Seperti di film-film itu. Iya, seperti itu. Sekarang tidur dulu saja ya. Aku mau berganti pakaian. Peter mengangguk sambil tersenyum dan membiarkan Winina masuk ke kamar mandi. Dirinya yang juga merasa lelah membuka jasnya di sana, Peter melempar asal pakaiannya hingga mengenai sofa. Dan saat sadar kasurnya memiliki banyak kelopak bunga, dia segera membersihkannya dengan sekali gerakan. Kemudian Peter berbicara pada kelopak di sana, "Kalian bisa membuatku tidak bisa menahan diri," ucapnya kemudian berbaring di sana. Merasa mengantuk akibat kelelahan telah menyiapkan semuanya, Peter mencoba memejamkan matanya. Baru juga beberapa menit, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dan masuklah Winina yang hanya memakai handuk saja, yang mana membuat Peter menatap sambil menelan salivanya frustasi. Dalam hatinya dia bergumam, "Sabar-sabar," ucapnya berulang kali. Tapi Peter tidak bisa menahannya lagi, maka dari itu dia memanggil, "Sayang." "Ya." Winina yang sedang mencari pakaian itu menengok menatap suaminya. "Kenapa?" "Wow, aduhai," ucap Peter. "Oh," jawab Winina kembali fokus mencari baju. "Gak marah. Gak mau lempar aku lagi pakai sandal. Kan sekarang Mas posisinya suami aku, kalau dulu enggak." Sungguh wanita luar biasa, yang mana membuat Peter semakin tidak tahan. "Aku tidur ya." "Iya." Peter memejamkan matanya sambil berbalik memunggungi istrinya, supaya adik kecilnya kembali terlelap. Namun sayang, saat Peter merasakan Winina tidur di sampingnya, dia kembali terbangun sambil menelan salivanya frustasi. Menghitung sampai 10 sampai akhirnya berbalik. Dan saat berbalik, Peter disuguhkan dengan punggung Winina yang membelakanginya, bahunya terbuka. Dan tanpa ragu, Peter memeluk Winina dari belakang. Dia pikir istrinya itu akan marah, tapi nyatanya dia diam saja. Membuat Peter memikirkan kalau punya istri barbar adalah sebuah keuntungan. Berbeda dengan Winina yang sebenarnya sedang gugup. Dia tidak bisa terlelap, apalagi tangan kekar mengurungnya. Oma yang kesal karena Peter tidak kunjung mengangkat teleponnya itu pergi ke kamar hotel Peter dengan kedua anak David dan Lily. "Oma, kita mau kemana?" "Menemui uncule kalian." Karena ada penjaga di sana, Oma segera mencari sosok yang mengenalnya. Beruntung di sana ada Hans yang langsung mempersilahkannya untuk menekan bel berulang kali. Sampai akhirnya pintu terbuka menampilkan Winina yang baru saja bangun dengan jubah tidurnya. "Oma, mana suamimu?" "Ada di dalam Oma." "Kau urus kedua anak ini," Oma akan bicara dengan Peter. "Halo, Auntie," sapa Ares dan Athena secara bersamaan. "Halo, apa kalian sudah sarapan? Ayo kita makan sesuatu." Tangan Winina memegang tangan Ares dan Athena menuju ke ruang makan untuk mencari cemilan.
Sementara Oma naik ke lantai atas untuk menemui Peter, Oma mengetuk kuat pintu kamar. Peter. "Lem coming, Oma." Dan saat membuka pintu, Peter tersenyum lebar. "Astaga, kau menghabiskan berapa sabun?" Peter malah cengengesan. "Oma menyiapkan sesuatu untukku bukan?" "Terima kasih banyak, Oma. Ini adalah kado terindah." "Apanya?" "Tiket bulan madu dan segalanya." "Oma hanya meminjamkan pesawat pribadi Oma saja, tentu saja sisanya harus kau ganti, apalagi Oma menyiapkan banyak kejutan di sana." "Astaga, Oma tidak berubah." "Kau ingin Oma berubah jadi apa?" Ultraman. Lanjut ke episode 13.